Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Felicita Fadila. Saya seorang guru kelas 5 di SD Negeri 3 Pecangaan di Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran di kelas 5, tema 1, subtema 3. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan ini kita akan mempelajari muatan IPA tentang alat indera pada manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan pengertian alat indera pada manusia. Yang kedua, menjelaskan macam-macam alat indera pada manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi-fungsi dari alat indera pada manusia. Sahabat rumah belajar, di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak pada manusia. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu alat indera pada manusia. Nah, alat indera pada manusia adalah alat-alat tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah salah satu alat indera dari makhluk hidup, khususnya pada manusia yang berfungsi sebagai indera penglihat. Mata merupakan alat indera yang sangat kompleks. Apabila kita menyebutkan mata, maka yang terdapat dalam pikiran kita adalah bola mata. Namun sebenarnya tidak hanya bola mata yang berperan supaya kita dapat melihat. Bulu mata, alis mata, serta kelopak mata juga berperan dalam mendukung penglihatan tersebut. Mata adalah organ yang kerjanya itu terkait dengan cahaya, warna, serta benda yang dapat dilihat. Sahabat rumah belajar, bagian-bagian pada mata. Terdapat beberapa bagian yang berperan penting dalam proses penglihatan. Yang pertama, ada kornea, pupil, lensa, iris, otot siliar, saraf optik, retina, dan juga koroid. Selanjutnya, fungsi bagian mata. Yang pertama ada otot mata. Otot mata memiliki fungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Selanjutnya ada saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Kemudian kornea yang memiliki fungsi untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Selanjutnya iris yang berfungsi untuk memberikan warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Pupil sendiri berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata, sedangkan retina berfungsi untuk membentuk bayangan yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Koroid berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Sklera berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Lensa berfungsi untuk mengatur, memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Bintik buta berfungsi untuk menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak, sedangkan bintik kuning berfungsi untuk tempat jatuhnya bayangan. Nah, sahabat rumah belajar, alat indera yang kedua adalah indera pendengaran atau telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran kita akan suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Namun, telinga memiliki batasan frekuensi suara yang dapat didengar, yaitu antara frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bagian-bagian pada telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam.
Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga, sedangkan telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Sedangkan pada telinga bagian dalam terdapat 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput atau koklea, lalu saluran eustasius. Sahabat rumah belajar, fungsi bagian telinga. Gendang telinga yang menjadi batas antara telinga luar dan telinga dalam berfungsi untuk menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga. Tuba eustasius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dan rongga mulut atau faring. 3 tulang kecil yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi di dalam telinga memiliki fungsi untuk mentransfer getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Kanal semisirkularis terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Di bagian ini terdapat reseptor keseimbangan, koklea atau rumah siput yang di dalamnya terdapat alat kortil yang mengandung saraf pendengar atau alat pendengaran. Sahabat rumah belajar, indera manusia yang ketiga adalah indera penciuman atau hidung. Hidung merupakan indera pembau di samping sebagai alat pernapasan. Di dalam hidung terdapat saraf pembau. Rangsang bau yang diterima hidung diteruskan ke otak. Ketidakmampuan indera pembau untuk mencium bau dinamakan anosmia. Penyebab anosmia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya penyombatan rongga hidung, misalnya akibat pilek atau penyakit polip. Yang kedua, adanya gangguan pada saraf indera pembau. Nah, bagian hidung sendiri terdiri dari tulang hidung, saraf pembau ke otak, silia atau rambut hidung, dan juga selaput lendir. Fungsi hidung. Lubang hidung merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara atau oksigen. Di samping itu, bagian tersebut juga berfungsi untuk melindungi organ hidung dari ancaman benda dari luar. Rongga hidung merupakan saluran dalam hidung yang berfungsi untuk melanjutkan udara yang dihirup ke arah tenggorokan. Pada bagian inilah terdapat banyak selaput lendir dan rambut-rambut halus atau selia, yang biasa kita sebut sebagai bulu hidung. Selaput lendir dan rambut hidung ini berfungsi sebagai penyaring udara atau benda-benda asing yang turut masuk saat kita menarik nafas, seperti halnya debu ataupun kuman. Membran mukosa dalam septum berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk di dalam sistem pernapasan manusia. Saraf hidung berfungsi sebagai penerima atau reseptor utama rangsangan pada indera penciuman. Sederhananya, saraf inilah yang membuat manusia dapat menghirup aroma berbagai benda seperti makanan, parfum, dan lain-lain. Sahabat rumah belajar, indera manusia yang keempat adalah indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah atau menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang dapat memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, membantu dalam membolak-balikan makanan dalam mulut. Lidah merupakan organ yang berfungsi sebagai reseptor kimia yang berada di dalam mulut, sehingga kita bisa menikmati rasa sebuah makanan dan minuman. Reseptor yang ada pada lidah mampu menerima rangsang kimia yang berupa larutan sehingga disebut sebagai kemoreseptor. Fungsi bagian lidah. Lidah memiliki fungsi di antara lain membantu untuk mengatur letak makanan saat kita mengunyah, membantu kita dalam berbicara, dan membantu saat kita menelan makanan. Bagian lidah yang berbintil-bintil disebut sebagai papila atau ujung saraf pengecap. Setiap bintil-bintil saraf pengecap tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letaknya pada lidah. Pada pangkal lidah
peka terhadap rasa pahit, sedangkan bagian lidah dalam peka terhadap rasa asam. Bagian lidah depan peka terhadap rasa asin dan bagian ujung lidah peka terhadap rasa manis. Nah, sahabat rumah belajar, indera manusia yang kelima adalah indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba. Tidak semua permukaan kulit merupakan alat peraba yang sama pekanya. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Berat kulit diperkirakan sekitar 7% dari berat total tubuh manusia. Pada permukaan luar kulit terdapat pori-pori yang menjadi tempat keluarnya keringat. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan, sebagai alat indera peraba, sebagai salah satu organ yang berperan dalam ekskresi, dan sebagai pengatur suhu tubuh. Bagian kulit terdiri dari lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan jaringan ikat. Pada lapisan epidermis terdapat rambut dan pori-pori, sedangkan pada lapisan dermis terdapat kelenjar sebasea dan pembuluh darah. Pada saluran fungsi bagian kulit, yang pertama, melindungi jaringan dan organ tubuh dalam. Kulit menjaga jaringan tubuh dari patogen yang ada di lingkungan luar tubuh. Yang kedua, menjaga cairan dalam tubuh dari penguapan. Kulit berfungsi untuk mencegah cairan dalam tubuh menguap secara berlebihan. Kulit berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak dan air. Yang ketiga, kulit mencegah air melarutkan vitamin. Kulit berfungsi sebagai organ sensori. Yang keempat, kulit membantu tubuh untuk mendeteksi suhu, tekanan, sentuhan, hingga rasa sakit. Kulit membantu tubuh untuk mengatur suhu agar suhu tubuh tetap normal. Kulit akan memproduksi keringat dan melebarkan pembuluh darah. Nah, sahabat rumah belajar, hebat sekali. Kalian telah mempelajari tentang alat indera pada manusia dan segala fungsinya. Adapun materi hari ini diambil dengan referensi buku tematik terpadu kurikulum 13 kelas 5 subtema 1 di pembelajaran ketiga. Nah, sahabat rumah belajar, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.